3D printer kami, ibaratnya benar-benar kita buat dari nol sendiri, bahkan ibaratnya ini semua beberapa spare part-nya itu kita cetak sendiri. Revolusi industri keempat semakin berkembang dengan berbagai penerapannya. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah 3D printing. Bagaimana teknologi tersebut dapat mengubah kegiatan kita, baik di dalam keseharian maupun di dalam dunia usaha. Bersama saya Paulus, kita akan membahasnya dengan Mas Adnan, CEO dari Garuda Rupa. Kenapa saya masuk ke 3D printing? Karena dulu waktu kecil saya suka membuat benda-benda mainan dan juga saya suka menggambar juga. Jadi saya bisa membuat apapun objek yang saya inginkan berdasarkan model yang saya buat, dan dia akan mengerjakannya sendiri untuk saya, seperti itu. Dalam industri manufaktur terdapat manufaktur subtraktif dan manufaktur aditif. Manufaktur subtraktif sendiri itu adalah sebuah teknik yang di mana material itu dibentuk dengan cara dikurangi bagian demi bagian sehingga menghasilkan objek yang diinginkan. Seringkali dalam prosesnya material yang terbuang lebih banyak daripada material yang menjadi bagian dari objek bagian akhir. Sedangkan pada manufaktur aditif, material yang digunakan adalah material yang akan menjadi bagian dari objek itu sendiri. Jadi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada material yang terbuang dalam proses pembuatan objek 3D printing ini. Seperti itu. Jadi lebih hemat biaya, hemat bahan baku, dan juga ramah lingkungan. Printer 3D Garuda Rupa yang kami buat ini memiliki desain yang bertemakan Indonesia dengan spesifikasi yang mumpuni. Desainnya ini memiliki unsur wayang dan batik, dan juga spesifikasi yang unggul seperti alas pemanas yang dapat mengatasi filamen-filamen yang mudah mengkerut seperti ABS dan PETG. Jadi dia bisa mencetak filamen dan menjaganya tetap panas seperti itu. Kemudian dengan adanya magnetic heat surface, ini dapat dicabut dengan mudah setelah proses pencetakan selesai. Jadi extrudernya memiliki gear yang berpasangan atau double, sehingga menggrip filamen dengan lebih kuat dibandingkan dengan yang single gear extruder seperti itu. Jadi filamen tidak mudah slip. Kemudian memiliki Bowden tube untuk X carriage-nya ini lebih stabil dan tidak memiliki banyak beban, dan terdapat juga kipas pendinginnya untuk cooling fan-nya. Ini juga dilengkapi dengan belt yang dapat di-adjust untuk mengencangkan sistem gerak dari 3D printer ini. Bedanya dengan pahatan atau CNC milling itu, dia bisa mencetak geometri yang tidak bisa dibuat oleh ukiran atau pahatan CNC milling dan molding. Jadi dia bisa mencetak rongga atau mencetak sesuatu yang saling berkaitan seperti sebentuk rantai seperti itu juga bisa. Kalau untuk molding itu kan untuk skala besar dan cepat. Kalau untuk 3D printer sendiri lebih ke yang customize. Untuk kecepatannya sendiri tergantung dari objeknya, Pak. Kita menawarkan juga penambahan fitur seperti auto bed leveling, itu jadi orang lebih mudah untuk melakukan leveling alas secara otomatis gitu. Untuk lapisan layernya itu sendiri yang halus, itu kita bisa menggunakan 0,1 mm untuk resolusi yang biasanya digunakan untuk miniatur atau mungkin bentuk wajah seperti itu. Kemudian untuk 0,2 mm itu di benda-benda pajangan juga itu sudah bisa mencakup detailnya seperti pot, vas atau wadah sesuatu gitu. Itu bisa dengan 0,2 mm, lebih kasar dibandingkan 0,1 tapi lebih cepat proses printingnya gitu. Garuda Rupa adalah subunit inovasi dari PT Cipta Mikromaterial. Kami menjadi tenan Balai Inkubator Teknologi PPPT tahun 2021 dan berlokasi di Teknologi Bisnis Incubation Center. Jadi ini ada 3D printer kami, ibaratnya benar-benar kita buat dari nol sendiri, bahkan ibaratnya ini semua beberapa spare part-nya itu kita cetak sendiri. Jadi dia mencetak diri sendiri situ ya. Setiap kita punya project itu kita selalu coba buat prototipe-nya dulu. Jadi ini sebenarnya prototipe-nya yang pertama kali. Untuk seriesnya sendiri itu sebenarnya yang prototipe ini kita kasih nama Aditama. Nah, jadi dia ini sebelum ada ini kita coba bikin prototipe-nya dulu. Nah, dari prototipe ini kita sudah mencoba, misalnya uji coba mencetak dan lain seperti itu. Akhirnya
kita mencetak untuk body yang ini. Di sini kita nggak hanya misalnya printernya cuma dioperasikan lewat monitornya seperti ini, tapi kita juga bisa menggunakan WiFi. Itu jadi kita bisa real time kayak gitu. Betul. Monitoringnya. Jadi kalau misalnya nih seperti ini, kita print, kita tinggal kemana, mungkin kita sibuk, kita tinggal kemana, nanti kita bisa cek apakah ada kendala, sudah sampai mana, seperti itu prosesnya. Teknologi 3D printing dipercaya akan menjadi tren dan alternatif yang menarik untuk berbagai bidang karena bermanfaat dan beragam penggunaannya. Penggunaan mesin 3D printing secara masif di masa depan bukanlah hal yang tidak mungkin. Perkembangan teknologi yang semakin cepat memungkinkan teknologi ini menjadi pemain utama dalam era revolusi industri keempat. Teknologi unggul Indonesia maju. Bersama saya Paulus, salam inovasi.